Bagaimana mengetahui caranya? Apakah dia berilmu dan pintar? Karena banyak orang yang berkata seperti berilmu tetapi tidak. Karena banyak orang yang bodoh tertipu dengan orang tersebut. Caranya ya tanya kepada sahabat-sahabat dekat. Bagaimana pemahamannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keilmuannya. Tanya, cari informasi sebanyak mungkin tentang orang itu. Ini surat tanda tanya. Tolong beri saran ke saya. Ada keluarga yang ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah berumur 70 tahun. Saya 4 bersaudara, mungkin keluarga sebenarnya. Dan saya diamanahkan pegang uang bapak saya. Tapi kakak dan adik laki-laki saya suka bikin repot atau nyusahin bapak saya dengan sering pinjam uang tapi tidak membayar. Sekarang uang sisa sedikit. Yang saya mau tanyakan, salahkah saya untuk tak memberi pinjaman lagi buat kakak dan adik saya ini? Tapi mereka marah-marah. Saya takut duit bapak saya habis dan kalau ada apa-apa gimana? Iya, bilang bahwa ini bukan uang saya tapi uang bapak. Kalau pinjam bilang ke bapak, itu aja. Kalau bapak mengizinkan kasih. Kalau bapak bilang jangan, ya jangan, itu saja. Kalau upaya marah, jangan ke saya, malah itu ke bapak. Ini kan uang bapak, itu aja. Itu aja repot. Tapi memang kenyataannya tidak sesimpel itu ya. Buat menjadi sesimpel itu. Ustadz saya mengadopsi anak dari saudara saya. Oh, mungkin Ustadz sama gitu ya. Ustadz, saya mengadopsi anak dari saudara saya dan anak tersebut sudah SD. Karena wajahnya tidak mirip saya dan suami saya, orang-orang jadi suka godain saya dan bertanya, mirip siapa nih anaknya? Ustadz, saya bukan tidak mau menjawab atau berbohong, tapi menurut saya belum waktunya. Karena anak tersebut masih kecil, jadi takutnya dia tahu. Salahkah sikap saya yang pilih? Salahkah sikap yang saya pilih? Anak angkat bagaimanapun harus ditegaskan bukan anak kandung. Dia tidak memiliki hak waris. Ayah angkat juga tidak memiliki hak untuk menjadi wali gitu ya. Kalau si anak angkatnya itu wanita gitu, pas mau nikah dia nggak boleh jadi walinya. Oleh karena itu si anak tetap harus diberitahu siapa ayah dan ibu kandungnya agar dia tidak durhaka kepada ayah dan ibu kandungnya. Jadi tetap suatu saat harus, cuma pilih momen, waktu, dan cara yang tepat untuk memberitahukannya kepada anak. Begitu. Lagi pula mungkin si anak-anak kita nanti bukan mahram bagi dia, ya, karena dia hanya anak angkat. Kalau dengan ibu ayah angkatnya mungkin mahram karena itu keponakannya kan, anak dari kakak atau adik gitu ya. Tapi bagi anak-anak kita dia bukan mahram. Itu juga harus dijelaskan. Cuma cari cara, momen, dan waktu yang pas untuk menjelaskan. Wah, ini surat yang lebih panjang. Isinya mungkin curhat. Saya pilih yang sedikit-sedikit dulu ya. Ana masih bingung tentang perhiasan emas melingkar bagi wanita. Tolong dijelaskan.
Ya, itu istilah para ulama. Syalal-Bani memang melarang, mengharamkan itu dengan dalil yang dicantumkan di dalam kitab Adat Sifat, ya. Tapi para masyhur lain, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin membolehkannya, dan itu sudah ma'ruf, dikenal di kalangan para sahabat di zaman itu, sehingga mereka menafsirkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Maknanya kata Ibnu Abbas, cincin, gelang gitu ya, kalung gitu. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu yang kelihatan tanpa sengaja gitu ya. Atau memang perhiasan yang tidak bisa disembunyikan seperti pakaian itu sendiri. Sebab pakaian adalah perhiasan. Allah menyatakan qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Kami telah turunkan kepadamu pakaian sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Dari penafsiran para sahabat tersebut menyatakan bahwa gelang, kalung, cincin adalah hal yang sudah ma'ruf di zaman itu dan tidak diingkari oleh para sahabat, sehingga mereka menyatakan wala yubdina zinatahunna, jangan mereka tampakkan perhiasannya seperti cincin, gelang dan kalung, dan itu meningkat. Walhasil ini ikhtilaf ya, bagi ikhwan akhwat yang lebih meyakini haramnya itu jangan dipakai. Bagi ikhwan dan akhwat yang meyakini halalnya itu berdasarkan nas-nas yang ada, sebaiknya untuk menghindarkan konflik dan fitnah tinggalkan, tetapi tidak meyakini keharamannya. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Itu surah An-Nisa ayat 48 bukan 47 seperti tadi. Oh ya, syukran, jazakallah khair. Mungkin akhwat ini sebab tulisannya bagus. Syukran ya ukhti. Apakah menuntut ilmu bertujuan agar bisa mengajarkan kepada orang lain bernilai ibadah? Iya, salah satu tujuan dari mencari ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi menyatakan begitu, bahwa salah satu tujuan atau niat mencari ilmu yang benar adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain, dan itu termasuk niat yang lurus insyaallah. Urusan dunia sangat menyibukkan, membuat diri menjadi futur dalam mencari ilmu dan ibadah. Mohon nasihatnya. Ya, nasihatkan jangan sampai futur dalam mencari ilmu dan ibadah. Terus gimana caranya ya? Caranya teruslah rajinlah menuntut ilmu, itu pertama. Kedua, gaulah dengan orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, berakhlak mulia, biar kita keseret ke arah kebaikan, terbawa kepada kebaikan. Yang ketiga, jangan lupa berdoa agar Allah tetap memberi hidayah kepada kita. Di antaranya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Banyak berdoa seperti itu. Apakah Nabi Adam diciptakan dengan bahasa Suryani? Maksudnya dengan bahasa apa? Maksudnya bicaranya gitu? Enggak, bicaranya dengan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Di padang mahsyar nanti bahasanya adalah bahasa Suryani, baru setelah masuk surga bahasa kita bahasa Arab. Apakah betul? Enggak betul. Semuanya bahasa Arab, sejak mulai di alam kubur, di alam mahsyar, dan seterusnya. Istri anak diminta ngajar di TPA, tapi istri anak menolaknya karena nggak cukup ilmu. Bagaimana saran Ustaz?
Kalau istri antum itu tidak cukup ilmu untuk bahan yang diajarkan, umpamanya kan di TPA kalau nggak Iqra Al-Barqi gitu ya, terus istri antum belum bisa tuh Iqra sama Al-Barqi, ya jangan aja, tapi belajar. Tapi kalau sudah menguasai tajwid, makhraj, cara baca Al-Quran dengan bagus gitu ya, dengan baik, benar, dan sebatas itu yang diajarkan, boleh mengajar saja, nggak apa-apa. Dan jangan mengajarkan di luar yang tidak dikuasainya. Jangan ajar bahasa Arab kalau nggak tahu, jangan ajar tauhid kalau nggak tahu, cukup mengajar apa yang dikuasainya. Seseorang mengajarkan amalan ahli surga, namun takdir mendahului sehingga dia mengerjakan amalan ahli neraka dan dia pun masuk neraka dan seterusnya. Ini hadis. Lalu apakah amalan yang sebelumnya akan terhapus begitu saja karena dia telah ditakdirkan masuk neraka? Iya, itu contoh dari orang yang su'ul khatimah dengan amalan buruk yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan dia di masa lalu. Sebagai contoh, ada seseorang, dua orang bersahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ahli ibadah ini bertemu dengan sahabatnya ketika sahabatnya melakukan kemaksiatan, lalu tegur, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu lakukan itu. Dia hanya menjawab, khalilni wa rabbi, ini urusan aku dengan Allah. Berpisah. Besoknya begitu ditegur, sampai berkali-kali. Akhirnya orang yang ditegur itu menyatakan, abu'itha alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk memata-matai aku? Gitu ya, menegur terus. Si orang ahli ibadah sampai menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Pendek cerita, dua orang ini diwafatkan. Di akhirat Allah bertanya kepada orang yang soleh tadi, man alladhi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbabtu amalah. Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Aku sudah mengampuni si fulan dan aku membatalkan amal-amal kamu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di akhir hadis ini, ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat. Jadi ucapan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, ini sebuah kalimat yang menggugurkan pahala-pahala dia di masa yang lalu, sehingga dia masuk ke dalam neraka seperti itu. Karena apa? Karena ini al-iqsamu Allah, ini bersumpah atas nama Allah untuk memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah, seperti mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu hak siapa? Hak Allah. Tapi dia berani mengatasnamakan Allah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Sampai oleh Allah ditegur, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Ucapan inilah yang menghancurkan amal-amal sebelumnya. Oleh karena itu, bila ada amalan-amalan penghapus dosa, maka kita pun harus waspada. Ada amalan-amalan penghapus pahala. Riya, sum'ah, ujub, takabur, itu penghapus pahala itu. Terus salah satunya juga manna, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan al-manni wal adha. Al-manni itu mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain. Makanya kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan disucikan dan azab yang pedih.
yaitu soal musbilu izarahu. Pertama, orang yang musbil izarnya ya. Kedua, al-mannan. Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian orang lain. Itu selain menghapus pahala, juga dia berdosa akan diberi azab. Jadi hadis tadi adalah hadis yang menjelaskan tentang orang yang su'ul khotimah karena melakukan amalan-amalan tertentu yang buruk yang bisa menghapus pahala-pahala sebelumnya. Wallahu a'lam. Salah satu dari 7 perkara yang binasakan adalah memakan harta anak yatim. Suami saya sudah meninggal. Berapa bagian yang boleh dipakai oleh saya dari hasil usaha atau pendapatan peninggalan suami saya, mengingat anak-anak saya masih sekolah semua? Bagian si istri dari harta warisan suami adalah 1/8 apabila mempunyai anak. Kalau tidak punya anak 1/4. Tapi tadi disebutkan punya anak. Jadi bagian istri adalah 1/8. Nah, nanti milik anak-anaknya yang dianggap yatim, gitu ya, itu tetap harus diberikan. Tapi selama mereka belum mampu mengurus sendiri, boleh diurus oleh ibunya atau orang yang mampu mengurusnya. Dan orang yang mengurusnya boleh makan ala kadarnya atau sebatas yang dibutuhkan oleh dia dalam mengurus anak-anak yatim tersebut. Di saat anak yatim itu sudah gede, sudah dewasa, mampu mengurus sendiri dan tidak akan habis begitu aja, berikan kepada anak tersebut. Ada ikhwan pinjam uang ke bank dengan alasan untuk memasukkan anak sekolah dengan alasan darurat. Syukran. Oh, ini informasi, bukan pertanyaan. Iya, pertanyaannya apa tulis? Saya mau tanya. Oh ya, gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada baca terus kan kata dulu. Saya mau tanya yang tadi Ustaz jelasin tentang hadis. Ada 2 orang sahabat yang tadi ya. Apakah kalau kita lihat itu berarti itu sudah kejadian gitu? Bukankah semua makhluk yang hidup ini belum ada penghisapan sebelum hari kiamat? Tapi kalau dengar cerita tadi kan pernah terjadi, itu nanti akan dihisap oleh Allah. Apakah itu memang sudah terjadi atau nanti ada seperti itu? Iya, nanti akan ada seperti itu. Oh, jadi belum terjadi Pak? Di akhiratnya belum ya. Tapi di dunia sudah terjadi. Yang kedua adalah saya pernah dengar hadis. Ada seorang sahabat yang ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah, sholat tahajud. Saya lupa namanya ya. Ada 2 orang itu. Dia katanya pada rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah dan susah sampai panjang seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, bukankah Al-Quran itu dibukukan ketika pemerintahan Utsman? Apakah memang pada zaman Rasulullah sudah ada surat ini? Karena waktu saya beberapa talim yang lalu itu kesepakatan para sahabat, ini taruh surat ini seperti itu. Itu mana yang benar? Iya. Pertama, yang memasukkan ayat ini masuk surat anu, ayat ini masuk surat anu, juga yang menentukan urutan surat 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, itu bukan ijtihad sahabat, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat tidak ada ikhtilaf, semuanya sepakat. Karena apa? Karena itu instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun gitu ya, nama surat dengan urutan suratnya itu sudah ada. Sebagai bukti hadis tadi bahwa Nabi SAW di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Kata sahabat ini, aku menyangka beliau akan ruku pada ayat 100. Setelah ayat 100 terus, aku menyangka beliau akan ruku pada akhir surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah terus ke An-Nisa, terus ke Ali Imran.
3 surat terpanjang dalam satu rakaat. Itu menunjukkan saat itu sudah ditetapkan urutan-urutan surat, juga sudah ditetapkan ayat ini masuk ke surat mana saja, itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah demikian. Wallahu a'lam. Dalam surah Az-Zumar dibedakan antara orang berilmu dan yang tidak. Tapi sering kita jumpai akhlak buruk dari sebagian ikhwan kita kepada keluarga dan saudaranya. Iya. Jadi idealnya semakin tinggi ilmu seseorang, idealnya dia semakin baik akhlaknya. Apabila ada orang ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang baik atau buruk, atau ilmunya tinggi tapi ibadahnya umpamanya kurang, atau ilmunya tinggi tapi maksiatnya juga lebih rajin, itu ada beberapa hal yang harus diteliti ulang. Pertama, niat dia ketika mencari ilmu apa, itu niat pertama. Kedua, lihat adab-adab dia ketika belajar ilmu. Ketiganya, ada enggak beberapa akhta, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri dia, seperti adanya hasad atau dengki, seperti umpamanya adanya niat-niat lain, dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama selalu membahas tentang adab-adab ketika mencari ilmu, terus beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang mencari ilmu. Di saat adab-adab mencari ilmu tidak diperhatikan, di saat beberapa kesalahan dalam mencari ilmu tidak diperhatikan, akhirnya dilanggar, pasti nanti akan menimbulkan kejanggalan seperti tadi. Ilmunya tinggi tapi akhlaknya bejat, ilmunya tinggi tapi ibadahnya nggak benar, ilmunya tinggi akan tapi maksiatnya juga tetap rajin. Itu karena hal-hal tadi ya. Oleh karena itu amat sangat ditekankan memperhatikan adab-adab mencari ilmu dan menjauhi beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Bagaimana hukumnya istri yang sukanya nyuruh-nyuruh suami padahal dia mampu mengerjakan sendiri? Didik istri seperti itu. Umpamanya istrinya santai gitu ya, Pak, tuh tolong cuciin piring tuh, saya mau tidur dulu sebentar, 6 jam aja. Didik istri seperti itu ya. Itu tugasnya. Di sanalah jihad dia. Suami terus mencari nafkah, harus berdakwah, harus ini, harus itu. Kecuali apabila suaminya rileks lagi libur, di rumah nggak ada pekerjaan, sementara istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, bantulah sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ustaz, istri saya suka marah-marah kalau lagi capek, mohon nasihatnya. Coba cari penyebab kemarahannya apa. Mungkin jengkel kepada kita libur, nggak ada pekerjaan apa-apa, di rumah ongkang kaki aja ya, gitu ya, tidur, padahal istrinya sibuk. Maka kita bantu, itu yang pertama. Kedua, kalau itu juga sudah tapi tetap, berarti itu keburukan karakter si istri. Coba ingat nggak di pengajian dibahas bahwa marah-marah karena capek ketika kerja di rumah sama aja orang yang mengeluh marah-marah karena lapar ketika sahur. Coba ketika sahur Ramadan, ini perut keroncongan jam berapa ini? Baru jam 9 umpamanya. Kapan ini buka? Belum gitu. Bisa batal itu, bisa gugur maksudnya, gugur pahala dari sahur. Demikian juga ketika sholat imamnya lama, kita menggerutu, ini imam gak tahu diri, pegal begini, cangkul dan seterusnya. Dia enak sendirian yang sakit
vital gitu kan, menggerutu, maka bisa gugur pahala dari sholat. Sama dengan istri yang menggerutu, capek, marah-marah karena capeknya mengurus urusan rumah tangga yang sudah menjadi kewajibannya. Maka diingatkan, apa tidak sayang dengan pahalanya? Bukannya menggugurkan dosa, malah menambah dosa. Pahala nggak dapat, dosa tidak gugur malah bertambah, capeknya iya gitu kan? Kan sayang gitu. Tadi disebutkan bahwa amal soleh selalu dikaitkan dengan iman. Pertanyaan, apakah ada amal soleh tapi tanpa iman? Tidak ada. Amal soleh itu wujud dari keimanan yang dimilikinya. Kalau ada orang sholat, ya, orang saum, tapi umpamanya bukan karena dorongan iman, tapi karena ria, karena ada tujuan-tujuan duniawi, maka sholatnya sudah bukan amal soleh lagi. Saumnya bukan amal soleh lagi kalau tujuannya duniawi, bukan ikhlas karena Allah. Karena tadi dikatakan bahwa amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Quran Sunnah, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Bagaimana dengan dua pilihan ini? Saya harus berbahasa Inggris untuk pekerjaan saya. Apa saya harus berbahasa Arab untuk dalam agama? Karena saya bingung, sekarang banyak pekerjaan yang harus bisa bahasa Inggris. Pelajari dua-duanya. Pertama, bahasa Arab kita butuhkan untuk memahami agama kita dengan pemahaman yang benar. Kedua, bahasa Inggris untuk orang-orang tertentu perlu, seperti mungkin pekerjaan yang penanya tadi. Ustaz perlu, itu harus bisa bahasa Inggris, karena nanti negara lain terutama Eropa banyak akan mengundang ustaz-ustaz dari Indonesia. Ustaznya mayoritas Indonesia, tapi ada 1-2 orang asing. Walaupun orang Indonesia seluruhnya, tapi kita akan melalui imigrasi di sananya, menghadapi petugas polisi, menghadapi petugas bea cukai. Mereka pasti bertanya, lihat begitu turun dari pesawat, ada orang jenggosan, pakai celana ngantung, persis dari Indonesia, gitu ya. Yang di Indonesia disebut negara sarang teroris. Itu langsung mereka, excuse me, kata dia, ditahan dulu your password dulu. Yang lain enggak, cuma kita, gitu ya. Ditanya ada apa, mau kemana, berapa lama, mau uang berapa, dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, bengong itu wah, akhirnya bisa dipanggil penerjemah. Kalau sudah dipanggil penerjemah, pasti itu gawat masalah. Lalu si polisi ini baru keluar dari belali pesawat, masuk ke gedung terminal bandara, lewat melalui pemeriksaan imigrasi. Lihat kayak begini, masih ditanya, pertanyaannya sama. Ada apa kesini? Siapa yang mengundang? Berapa lama? Gitu ya. Padahal dia tidak harus nanya berapa lama, karena pasti di tiket sudah ada tiket pulang tanggal sekian, dia pasti tahu. Tapi mungkin basa-basi ingin mempersulit kita, gitu ya. Berapa uang yang kamu bawa, cukup nggak di sini, gitu ya. Setelah kita jawab, lolos, nggak ada lagi pertanyaan yang mungkin harus dia tanya, bingung ya, otomatis cap, silakan. Pas ngambil barang mau keluar melalui bea cukai, ini apa isinya? Jangan-jangan bom. Padahal sudah melalui detektor, gitu ya. Coba dibuka. Nah, kita kan bukanya itu juga susah, cari kuncinya dulu. Ketika ngomong, should I open? Kita bilang begitu, haruskah saya buka? Sure, dulu mantap. Tentu saja, kamu keberatan? Oh enggak, dibuka, deg-degan juga. Begitu dibuka, isinya VCD, buku-buku tentang Islam yang ada tulisan Arab. Begitu dibuka, wah,
Dia juga begitu, sudah deg-degan. Itu pengalaman saya. Dia tanya, ini apa bukunya? Dibuka bahasa Arab semua ini. Kitab CD ini apa? Ya Allah menganugerahkan ilham untuk memberi jawaban yang pas. Kita jawab, ini buku, kita harus menghindarkan kata-kata Islam atau religion di hadapan mereka. Kita jawab, ini buku tentang budaya asli Indonesia. Oh begitu ya. Iya. Apa isinya? Isinya menyuruh kita harus gotong royong, ramah tamah, menolong orang, membantu orang. Oh itu bagus katanya. Terus ini untuk apa? Saya kasih ke kawan-kawan saya bisa biar mempelajari, biar di sini jadi warga sini yang baik, tidak memalukan bangsa kami, bangsa Indonesia. Akhirnya diberesin lagi. Kita bersendiri, biasa saya mau mengacak-acak, saya membereskan juga. Dibereskan, diantar sampai ke tempat pengantar. Kalau umpamanya nanti kita ada kendala komunikasi, itu bisa gawat. Nah, belum nanti di sananya mungkin ada 1-2 pertanyaan dari orang-orang asing. Kalau mereka tertarik, mungkin mengundang ke komunitas mereka. Dan itu dibutuhkan bahasa Inggris. Kalau enggak, maka dakwah kurang efektif atau kurang maksimal kepergian kita ke sana. Oleh karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi juga dijelaskan ketika beliau berada di sebuah bandara, lalu ada diskusi tentang agama tapi pakai bahasa Inggris. Syekh Al-Utsaimin menyatakan saya menyesal saya tidak belajar bahasa Inggris sehingga saya tidak ikut terlibat dalam diskusi. Itulah beberapa pertanyaan dan waktu yang kita miliki sudah habis. Beberapa pertanyaan lain tidak sempat saya jawab. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.